Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini di akhir tahun 2023 kita insyaallah akan mengawali kembali untuk menghidupkan lagi podcast Mualaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah. Hari ini ada tamu spesial datang jauh-jauh dari Jakarta, Masya Allah. Beliau ini bisa dilihat lah nanti penampakannya seperti apa. Yang pasti banyak orang kenal beliau. Kegiatan-kegiatan beliau, ya Masya Allah, yang Masya Allah, tabarakallah, memang sudah mungkin digaris takdirkan oleh Allah harus berkecimpung di sini. Kita langsung menyapa sejak narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar kok? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kok, sebelum kita berbincang terlalu jauh, boleh nggak memperkenalkan diri dulu ke Oke. penonton kita? Oke, saya Wendy. Biasanya orang panggilnya Wendy Lofu. Alhamdulillah, bergerak di bidang kemanusiaan kadang-kadang. Yang penting orang mau syahadat, ayo hubungin saya ready 24 jam. Masya Allah, insya Allah ya kok ya? Insya Allah. Selama nggak sakit? Selama nggak sakit. Selama nggak ada uzur, ayo 24 jam. Insya Allah, barakallahu fiik. Oke, Ko Wendy. Pertanyaan kedua. Gimana pengalamannya selama di Palu? Ini perdana loh, beliau datang ke Palu. Perdana kok ya? Baru pertama? Perdana. Pertama kali. Dulu pernah mau datang. Gimana ceritanya? Ceritanya waktu yang ada bencana. Ya. Di Oh, Palu. 2018. Ya. Waktu itu saya sampai bilang sama seseorang itu, saya siap beli tiket sendiri, datang sendiri. Yang penting saya bisa bergerak bantu di Palu. Jawaban orang ini adalah, antum ke sini bukannya bantuin orang, orang bantuin antum. Antum jadi sakit nanti di sini. Nggak cocok antum di lapangan. Begitulah kira-kira. Subhanallah. Dan orang itu adalah Stephen Indra Wibowo rahimahullah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, jadi banyak yang bertanya-tanya ini kok sebetulnya. Ini Mualaf Center Indonesia Peduli dengan Mualaf Center Indonesia ini apakah sama atau beda kok? Karena banyak sekali ini yang bertanya-tanya terus ke kami sebetulnya, terus terang gitu. Jadi kami coba untuk sekarang kita bahas sedikit ya, itu apakah sama Yayasan Mualaf Center Indonesia Peduli yang sekarang ini dengan Yayasan Mualaf Center Indonesia yang dibesut oleh Coach Stephen rahimahullah. Oke, saya berbicara setahu saya saja. Ya. Kalau ditanya di zaman masih ada almarhum, saya akan menjawab sama. Oke. Karena gerakan kita itu adalah MCI Peduli. Oke. Dulu dari tahun 2019 itu diberi nama MCI Peduli. Setiap gerakan kita, kaosnya pun MCI Peduli. Betul. Iya. Qadarullah almarhum sebelum meninggal. Iya. Ini seharusnya bukan ranah saya untuk bercerita, seharusnya saksi yang diwasiatkan yang bercerita. Iya. Tapi di situ memang saya sempat bertanya dan selalu saya mempertanyakan ini. Yayasan kita bermasalah kok. Sudah dinonaktifkan oleh Kemenkumham karena tidak diperpanjang masanya. Izinnya ya pada waktu itu. Ya, izinnya. Baik. Ini gimana? Jawaban beliau itu singkat. Ngapain repot-repot? Kalau tidak bisa diperpanjang lagi, bikin aja MCI Peduli. Ini saya anggap merupakan wasiat beliau untuk anak. Dan qadarullah teman-teman semua setuju. Yang saksi-saksi juga ya? Ya, terbentuklah Mualaf Center Indonesia Peduli. Masya Allah. Karena pada waktu itu, waktu kita membentuk ini, dalam keadaan izinnya pilot. Mati ya? Ya. Oke. Berarti
kalau yang sekarang Mualaf Center Indonesia Peduli ini sudah legalnya sudah semua lengkap ya? Insya Allah sangat lengkap. Alhamdulillah. Karena kita berada di tanah Indonesia, kita harus mengikuti semua hukum yang ada di Indonesia. Aturan-aturannya semua. Aturan-aturannya kita ikutin semua. Betul. Saya setuju kok. Oke, berarti sama-sama yayasan yang dibentuk oleh Ko Steven rahimahullah ya. Cuman sekarang mungkin beda pengurus. Iya. Beda pengurus ya. Baik. Terus pertanyaan kedua kok. Antum ini turis apa mualaf? Tahu turis kan? Tahu. Turunan Islam? Turis itu turunan Islam. Antum turis atau mualaf? Alhamdulillah, saya mantan kafir. Ya, sama. Saya juga mantan kafir. Saya tidak suka ngomongnya non-muslim. Sama, ya. saya juga nggak suka. Karena non artinya tidak, muslim artinya selamat. Iya. Saya punya ibu masih hidup, saya tidak mau doakan dia tidak selamat. Betul, setuju kok. Karena setuju kok. Berarti memang pernah di lingkungan yang artinya di kelompok agama yang lain ya kok ya. Jadi ngerti perbedaan culture dan lain-lain itu mengerti ya kok ya. Ngerti sekali. Oke, terus kenapa Islam? Kok nggak ke Buddha atau yang lain itu kenapa kok? Mohon maaf nih sebelum ke situ sebelumnya agama apa kalau boleh tahu? Di KTP Katolik. Oh Katolik, oke. Waktu itu ya, sekarang KTP udah Islam. Alhamdulillah. Saya sebenarnya kenapa berlabuh di Islam? Itu ada story di belakangnya. Histori di belakangnya itu adalah saya itu menjelajah agama untuk mencari Tuhan. Menjelajah gimana maksudnya nih kok? Saya mencoba mencari agama apapun itu. Yang? Ini mohon maaf nih, di saya pemahaman saya, orang Tionghoa itu boleh masuk semua agama selain Islam. Jadi saya udah pernah salaman dulu kok. jadi saya udah pernah bebas. Iya, paham. Katolik. Paham. Kan dari orok itu sudah di sakramen sama ibu. Katolik dari orok. Pernah pindah ke Kristen. Pernah pindah lagi ke Konghucu sama Buddha. Dan saya tidak mau menjelekkan agama lain. Cuma buat saya, siapa tahu saya salah. Iya. Buat saya tidak menemukan kenyamanan di situ. Saya tidak menemukan Tuhannya saya di situ. Iya. Berarti disclaimer dulu ya. Ini hanya menjelaskan pengalaman spiritual Ko Wendy. Dan jadi tidak ada niat menjelekkan. Iya, kita tidak menjelekkan. Jadi kita hanya mau sharing ya. Ini pengalaman pribadi. Siapa tahu juga yang dari Islam ternyata tidak nyaman di Islam dari lahir ya. Terus murtad dan dia lebih nyaman di agama lain ya silahkan saja. Iya, silakan. Saya malah mendukung silakan. Murtad aja. Tapi yang kafah, yang benar-benar ya. Yang benar-benar. Jangan udah pindah ke malah agama jelek-jelekin lain. Agama lama. Pakai jilbab lah, ya, berapa? Betul. Itu banyak banget itu kok. Itu banyak banget itu salah satu yang mau saya bahas juga nanti. Pakai kopiah. Ya, betul kok. Saya setuju itu karena memang fenomena saat ini tuh banyak sekali ya di media sosial, terutama TikTok kok. Itu terutama di TikTok ya. Itu banyak sekali orang itu, saya nggak ngerti ini agamanya apa. Dia pakai jilbab. Terus ketika ditanya agamanya apa, bukan Islam. Ada juga ngaku Islam tapi pergi ke gereja. Ini bentar. Ini pengalaman saya ya. Ya. Akhirnya ketika ada yang viral seperti itu waktu itu di Instagram. Iya kok. Viral lah videonya mengaku dia murtad, bla 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 bla. Iya kok. Yang ada ditanya tentang ayat Al-Fatihah malah nggak bisa baca. Ya, tahu saya. Nonton. Akhirnya saya ketemu dengan beliau. Antum ketemu kok? Ya, sebut saja A. Ya. Si A ini. Akhirnya saya minta nomornya, ketemuan. Akhirnya dia mengaku dengan saya. Saya nih bukan Islam kok. La haula wala quwata illa billah. Berarti menjual. Saya nggak tahu tujuannya. Apa motifnya? Saya nggak berani nanya terlalu dalam. Yang penting tujuan saya, ini Islam bukan sih. Mau konfirmasi Islam, aja ya, mau konfirmasi ya. Dan Islam ini, saya dituntut, seorang Muslim ini dituntut oleh Al-Quran, sampaikanlah meskipun satu ayat. Betul. Kalau memang dia murtad ke agama lain, saya nggak mau spesifik ke agama apa ya. Agama apapun itu, ketika dia murtad, saya wajib mengingatkan. Iya betul lah, pasti dong. Iya, betul. mengingatkan Kita mengingatkan Al-Quran. saudara kita. Iya. Betul kok. Qadarullah jawabannya udah seperti itu, ya sudah. Iya. Itu. Oke. Jadi udah ada gambaran sedikit-sedikit nih. Satu soal yayasan udah dapat jawabannya ya. Udah dapat jawaban soal yayasan. Terus Ko Wendy ini siapa ya. Terus latar belakang beliau seperti apa. Alhamdulillah kita sudah dapat gambaran. Yang terakhir kok. Ini kan bulan Desember. Ya. Bulan Desember.
ini sudah waktunya masyarakat atau orang-orang Nasrani ya merayakan ibadah Natal. Oke. Terus bagaimana pendapat Ko Wendy nih? Kalau ada saudara-saudara kita misalnya nyanyi dalam gereja dalam acara mereka lagi sementara melaksanakan misa ibadah. Kenapa nggak murtad sekalian? Betul itu. Jadi memang apakah itu toleransi menurut antum? Telur asin sih menurut saya. Telur asin ya? Iya. Iya. Karena gini, toleransi itu buat saya, sepemahaman saya, toleransi itu silakan Anda mau Natalan, urusan Anda. Karena saya udah survei nih, riset kecil-kecilan lah. Saya tanya ke keluarga-keluarga di sekitar rumah yang beragama Nasrani. Iya. Saya tanya, saya nggak ngucapin selamat Natal tuh masalah nggak buat kalian? Mereka jawab enggak kok pasti. 1000% enggak. Karena saya juga nanya sama cece saya. Kita sama. 100%. 1000%. Jawabannya Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Dan Kalian kami nggak nggak ngucapinnya silakan. Nggak Nggak juga. ngucapinnya nggak masalah. Ngucapin atau nggak ngucapin ya mereka tetap ibadah. Mereka tetap Natalan kok gitu loh. Dan buat aku agak aneh sih, jika ini setiap tahun dipermasalahkan. Akhirnya di tahun 2021, saya ngecek nih, awal mula terjadinya masalah ini oleh siapa? Ternyata si iya, si itu pokoknya yang menyebabkan terjadi kembali Hal-hal seperti ini. hal-hal seperti ini. Konflik ya jadi. Seharusnya nih, ngapain sih dipermasalahin orang mereka aja nggak permasalahin gitu. Betul, betul. Dan malah ketika mereka beribadah misa begitu, terus kita atau saudara-saudara kita yang muslim ini malah ikut nyanyi di dalam atau sampai sholawat-sholawatan gitu kan, atau sampai sholawat-sholawatan itu menurut Anda malah mengganggu ya gue ya? Iya. Mengganggu ya, dan itu tidak toleransi kan? Saya pernah di Katolik toh. Jadi pernah ada Natal bersama namanya. Ngundang kan? Ya, itu Kristen, Katolik, Iya, Islam. iya. Ini disclaimer, saya tinggal di kota namanya Kota Singkawang. Singkawang. Asli Singkawang kok? Ya, toleransinya malah terbaik kalau nggak salah se-Indonesia. Oke. Karena di situ Islam, Katolik, Kristen hidup berdampingan. Gereja, masjid, vihara berdampingan dan tidak pernah bermasalah. Nggak pernah konflik? Ya, disclaimer dulu. Dan saya tidak mengatakan ini ada konflik. Iya. Jadi waktu itu Natal bersama. Saya nggak ngerti bahasa Arab toh. Tiba-tiba si Ustadz Iya. giliran buat ngomong 30 menit tuh. Dia ceramah pakai bahasa Arab, saya langsung pusing dengarnya. Ini saya Indonesia pakai bahasa Indonesia karena waktu itu nggak ngerti toh. Iya, pastilah. Mengganggu buat saya. Iya. Wallahi mengganggu. Waktu itu. Iya. Kalau sekarang ya saya ngeliat aneh. Lu umat Islam ngapain? Bang. Iya toh? Ngapain kita ke ibadah sebelah ya, Iya. mengganggu gitu. Ya itulah makanya kan memang menjadi PR besar kita sebetulnya itu para mualaf atau para pembina mualaf ya, pengurus-pengurus ini yang di Yayasan Mualaf Center Indonesia Peduli itu bagaimana kita mengedukasi mualaf-mualaf ini untuk bertoleransi dengan benar. Ya, bertoleransi dengan benar dan tidak, paling poin utamanya itu adalah tidak melanggar syariat Islam. Iya. Itu karena ketika mengucapkan misalnya seperti selamat ini, selamat itu tuh konsekuensinya besar. Sama juga kan seperti syahadat kok. Oke, saya ini ya coba menggunakan logika kita. Iya kok. Ini kan harus menggunakan logika, bukan tentang Al-Qur'an nih. Iya. Natal itu adalah menurut Nasrani, kalau saya tidak salah, kalau salah saya mohon maaf. Menurut Nasrani itu adalah hari kelahiran Tuhan mereka. Isa Iya. Al-Masih. Tuhan mereka. Dan itu di Nasrani adalah Tuhan mereka. Tuhan mereka. Buat saya lucu sih, saya mengiyakan bahwa Tuhan lahir di hari itu. Karena Tuhan kita berbeda. Berarti gimana ya? Buat aku tuh aneh gitu. Ngapain sih saya harus ngucapin hari lahirnya Tuhan? Secara tidak langsung berarti kan kita mengakui bahwasanya itu adalah Tuhan. Iya. Padahal jelas kalau di Islam ya Isa ya adalah Nabi Isa alaihissalam. Buat kita. Betul. Ya untuk kaum muslimin, Dan saya tidak pernah permasalahkan mereka mengucapkan Natal. Iya. Kecuali orang muslim sendiri buat saya agak aneh. Tapi nggak masalah, silakan ucapkan. Tapi buat saya, ketauhidannya itu bermasalah di situ. Iya.
ada kecacatan di situ ya. Ya. Nah, itulah PR besar kita sebetulnya. Saya sampaikan tadi di awal, memang PR besar kita ngurusin mualaf ya di situ kok. Betul. Karena masih nggak enak dengan ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, keluarga besarnya kalau nggak ngucapin. Ketika masuk Islam kok tambah begini, tambah tidak toleransi katanya. Ternyata saya sendiri mengalami kok pada waktu itu pertentangan gejolak soal ini gede banget kok. Ini baru satu nih, baru Natal. Ya. Ada lagi ulang tahun. Iya kan? Wah, itu panjang lagi pembahasannya. Itu orang tua, keluarga tuh sampai benci. Ini kok Jeffrey sekarang ini gini ya? Dan ternyata ketika kita menjelaskan kok. Nah, PR-nya adalah menjelaskan ternyata. Kita harus berani menerangkan ke orang-orang terdekat kita bahwasanya Natal itu kami orang Islam tidak bisa ucapkan karena di situ ada hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat Islam. Betul. Bukan begitu ya? Betul. Saya sangat setuju. Dan ini contoh ya. Awal-awal Iya. ketika saya masuk Islam, saya langsung menyatakan saya tidak akan mengucapkan selamat Natal. Iya. Ketika sudah syahadat. Iya. Karena saya tahu. Dan akhirnya sampailah hari H. Iya. Di bulan Desember beberapa tahun yang lalu, ibu saya nanya, kok kamu agak menghindar ke rumah-rumah saudara yang Natalan? Iya. Saya bukan menghindar, takut nanti ditanya, kok nggak ngucapin selamat Natal? Padahal dulu nggak pernah ditanya loh. Ini baru-baru ini muncul. Coba kita amati ya. Baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Ya, mungkin. Dan penyebabnya seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Iya. Itu hasil riset saya, siapa tahu salah. Dan akhirnya saya menyampaikan ke mami saya. Ma, ini begini loh. Bahwa saya mengucapkan Natal itu. Iya. Itu Tuhan kalian. Kan saya toleransi nih. Bagi kalian itu Tuhan kalian, silakan. Bagi saya Tuhan saya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sekat di sini. Ya. Tapi mama mau minta apapun, ayo. Urusan dunia ya. Selama saya bisa. Ya, dan itu insya urusan Allah. dunia. Itu urusan dunia pasti. Ya. Garis bawahi dulu. Ya. Nah, itu yang penting kita pahamkan ke mualaf ini sebetulnya kok. PR besar kita sih di mana-mana kayaknya sama. Ketika kita mengajarkan ini malah nanti di kita capnya radikal, ya kan? Kita Ya. dicapnya ini begini dan begitu. Padahal demi Allah niat kita tuh memang contoh lah gini lah. Kenapa sih? Coba lah nanti kita bikin riset kok kecil-kecilan kok. Kita jalan di lapangan, coba ya. Nanti kita coba riset. Nanyain teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Nasrani. Coba dong ngucapin syahadat. Mau nggak mereka kira-kira? Ya pasti nggak mau. Kira-kira mau nggak ya? Gitu ya. Kira-kira mau nggak dia itu kira-kira kalau ngucapin syahadat ya? Karena menurut mereka kan, loh kita kan bisa balikin lagi. Kan cuman ucapan. Iya. Kenapa tidak mau? Karena di balik kalimat syahadat itu ada makna. Itu kan untuk login. Untuk loginnya kan kalimat syahadat dulu kan? Iya. Nah itu. Oke kok, sebelum kita tutup kok. Sedikit closing statement dari Ko Wendy untuk semua pengurus mualaf dari organisasi manapun. Semuanya kok. Ayo silakan menghadap kamera kok. Ucapannya. Iya, closing statement antum untuk saling mengingatkan semua pengurus mualaf ya, dimanapun berada, semua. Oke. Kalau untuk semua yang menangani mualaf. Iya, semua yang menangani mualaf. Sebenarnya ini lebih ke sindirannya di awalnya. Wallahi, mualaf itu adalah tanggung jawab umat muslim. Dimanapun berada. Dimanapun dia berada, bukan tugasnya lembaga saja. Lembaga ini menaungi mereka. Silakan, yang punya ilmu, didiklah mereka. Betul. Yang punya waktu, bersamailah mereka. Yang punya harta, berikan mereka sedikit rezeki kalian. Kita tidak minta banyak. Mereka bisa makan, mereka bisa tinggal. Betul. Karena nih, mualaf, rata-rata mohon maaf, mau kerja aja susah. Iya kok. Karena terbuang dari keluarga, apa-apa nggak bawa. Betul. Kabur ya, banyak Kabur. Nah ini bukan tugasnya lembaga saja, bukan relawan mualaf, tapi buat semua muslim. Dan buat semua yang sudah bergerak, Wallahi, kalian terbaik. Dan insya Allah, jannah menanti kita semua. Insya Allah. Insyaallah. Luruskan niat kita, luruskan bismillah kita karena Allah, luruskan niat. Jangan pernah belok. Kalau sudah mulai belok temannya nasehatin. Ya. Luruskan saja bismillah. Insyaallah. Masya Allah. Closing statementnya luar biasa sekali dari Ko Wendy ya. Memang
PR kita lagi nih. Iya. Ujung-ujungnya mualaf center lagi. Ujung-ujungnya mualaf center, dan mualaf center. Padahal tinggalnya di komplek muslim. Dan ketika ada kasus mualaf dipukulin apa, nelponnya ke mualaf center ya kita terlambat biasa ke tempat kok. Bahkan ada yang sampai meninggal loh. Iya, sampai ada yang meninggal. Gitu. Dan aduh, kadang-kadang tuh candaan kami di Jakarta, wah cebokin lagi nih. Bersihin orang lagi, Muslim. yang bersihin lagi. Iya, saya cebokin orang Muslim yang ada di situ. Kalian kemana? Iya. Berat ya memang. Iya. Tapi dinikmatin aja sih. Iya, saya di Alhamdulillah. Madinah. Ketika mereka tahu saya masuk Islam, saya menjadi mualaf. Saya ditarik loh buat makan bareng sama Muslim di sana. Masya Allah. Tapi nggak kenal ini? Nggak kenal. Cuma orang gara-gara Indonesia dia nggak tahu kenal. mualaf ini. Dia nanya, dari mana? Indonesia. Are you Chinese? Yes. Are you convert to Muslim? Iya. Iya. Come. Langsung ditarik? Tarik, Masya makan di restoran mewah. Masya Makan aja, Allah, makan. Masya Allah. Nah ini keuntungannya muka Chinese segini nih. Kalau kayak kita ini nggak kelihatan ini. Jadi, ini bukan saya flexing ya, tapi gini loh. Bukan... Contoh, iya. Iya. Paham. Seharusnya Muslim itu seperti ini. Iya, betul. Muslim di Indonesia seperti mereka. Harusnya Harusnya. bisa kejar-kejaran untuk cari pahala kok ya. Ya. Baik. Masya Allah, nggak kerasa ini waktunya udah hampir kayaknya 30 menit ini. Kurang lebih ya, hampir 30 menit. Ngobrol-ngobrol dengan Ko Wendy ya. Ngobrol-ngobrol sama Ko Wendy ini, Masya Allah. Ini juga baru pertama kali kita satu frame sama-sama kok ya. Iya, pertama kali terjadi di Palu. Masya Allah. Ini barusan satu frame sama beliau dan Alhamdulillah sudah kenal lama sama beliau. Disclaimer, kita ini dari halo. Waktu itu di Darussalam bareng. Iya. Tapi saya via grup aja kok ya. Iya. Kenalnya di grup kok. Iya, kenalnya di grup. Di grup WA. Ketika pertama ketemu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, tak? Iya, kita ketemu Ya, di Jawa Kendal. Tengah. Di Kendal. Alhamdulillah, aku tuh kayak ngelihat siapa gitu loh. Masya Kayak udah kenal sangat Kayak lama. kenal lama. Padahal cuma di grup di dunia maya. Iya, betul. Inilah hebatnya sesama pejuang. Masya Allah. Sama muslim ya. Ikatan batinnya Masya Allah sekali. Iya. Oke, kalau begitu bincang-bincang santai kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nantikan tokoh-tokoh berikutnya yang insya Allah akan kita undang ke ruang podcast kita di Mualaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah. Insya Allah. Oke, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.